Halo guys, salam modif Golden Jaya. Jadi kali ini di belakang kita ada Innova Ribbon baru lagi, tipe G. Sebelah kita ini ada Ribbon G juga, ownernya beli second. Kalau yang ini ya, kita restorasi interiornya aja, simpel-simpel. Tapi kalau yang ini bener-bener baru guys, 100% baru. Kita lagi proses pemasangan untuk adanya 360 dan kamera mundur. Stop lamp udah diganti juga. Jadi mobil ini datang dari Bandung guys, langsung dibawa ke workshop kita. Ada 2 unit sebetulnya, putih dua-duanya. Itu juga baru dari dealer, yang ini pun juga baru dari dealer. Tapi yang itu simple, yang ini full spec. Nah, nanti kita akan ganti apa aja seperti yang biasa kita lakukan. Body kita ganti semua pakai model Venturer pastinya. Body kitnya, ban velg kita ganti. Udah kita siapin untuk velgnya pakai velg apa. Kita akan pakai velg Jepang guys. Jadi kita pakai TI37 original yang Saga S Plus di Innova Ribbon ini. Sebelumnya dia ring 16 kecil banget. Nanti kita akan ganti ring 18 ya, sehingga lebih proper, dilihatnya juga lebih enak, tampilan nggak standar-standar amat kayak gini lah, seperti itu ya. Ini body masih standar guys. Jadi ini mobil baru masuk 2-3 hari, langsung kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau kalian lihat dari belakang udah agak ganteng lah, nggak standar-standar amat. Tapi untuk bagian body ini masih belum ada peredamnya, kaki-kaki juga belum di setup. Jadi masih banyak yang perlu kita kerjakan di mobil ini. Projectnya masih berlanjut terus seperti itu ya. Jadi interiornya pun juga masih standar, tapi udah mulai kita bongkar karena kita ada pemasangan kamera 360. Kita pasangin di samping-samping. Semua door trim ini kita bongkar dulu, serta head unit pun juga masih kita proses untuk instalasi. Pakai head unit yang Android yang udah fiturnya lengkap, bisa YouTube, bisa Netflix, bisa Maps dan lain-lain, nanti lewat sini semua. Jadi kita udah siapin dan kita lagi proses pemasangan seperti itu. Nah, ini kaca film bawaan seperti ini guys. Biasanya kita akan ganti menggunakan kaca film yang standar dari kita, dari Garuda Jaya, yang hitam kayak gini. Kalau kalian lihat tuh, hitam seperti ini ya. Kita akan aplikasikan di Innova Ribbon itu. Jadi ini juga salah satu mobil yang kita modif full set juga. Interiornya pun juga cakep ya, Fortunernya. Tapi kita mau lihat kondisi awal dari Ribbon ini. Jadi nanti dari lampu-lampu kita custom semua. Ini bener-bener masih baru. Kemudian lampu sen ini kita bikin jadi glossy. Grill ini udah kita bongkar juga. Kita juga mau bikin jadi glossy untuk grillnya. Jadi semualah, pokoknya biar bisa nyambung, dilihatnya enak, cakep ya. Kita akan rombak lah, kita akan rubah si Innova Ribbon G ini. Jadi buat kalian yang nanyain, kok nggak keluarin yang warna putih? Sebenarnya kita udah pernah keluarin, makanya owner ini juga tertarik karena yang warna putih dia lihat dia cukup suka sehingga diaplikasikan di mobil ini. Jadi ada beberapa unit, ada yang body kitnya putih juga, ada yang body kitnya hitam biasa, ada yang hitam glossy, banyak lah guys. Nanti kalian bisa lihat inspirasi buat kalian yang punya Innova Ribbon atau pengen Innova Ribbon tapi nggak mau yang hitam karena bosen dan mainstream. Putih ini bisa jadi pilihan buat kalian, seperti itu ya. Kita sama-sama ikuti proses-prosesnya, kira-kira spek head-on kalau di Innova Ribbon itu jadinya gimana. Nanti kayak gini ya, sama-sama kita ikuti untuk perjalanannya guys. Nah, sekarang kalau kalian lihat itu masih standar semua ya guys. Sekarang sudah kita siapin nih parts-partsnya depan kita dan ban velgnya udah terpasang. Nah, kalian bisa lihat tampilannya sudah cakep sebenarnya, cuman memang masih kurang pendek, masih kurang beberapa penyempurnaan lah. Contohnya seperti pemasangan coilover dan BBK guys. Nah, di depan kita ini sudah ada BBK-nya. Kebetulan ownernya request ngobrol-ngobrol sama kita, malah dibeliin BBK guys. Nah, dibeliin BBK terus sama ownernya dikirim ke tempat kita, dan ini kita mau pasangin di Innova Ribbon ini. Nah, jadi BBK-nya depan ini pakai 6 pot, belakang itu pakai 4 pot. Nggak bisa pakai 6 pot karena belakang juga nggak akan muat kalau pakai 6 ya. Dan juga memang velgnya ini BBK friendly guys. Jadi memang pas, cocok banget untuk kita masukin ke dalam, karena kalau kalian lihat di velgnya ini banyak ruang-ruang kosong guys, karena dia modelnya palang 6 seperti ini ya. Pasti akan kelihatan kosong banget kalau nggak ada BBK-nya. Nah, jadi kita akan pasangin BBK di Innova Ribbon ini. Udah disiapin semua, disc brake-nya, bracket-nya, brake line-nya, kampas remnya semua juga baru semua ya. Di yang belakang, ini yang depan. Kemudian velg guys, velgnya ini kita pakai apa? Velgnya ini kita pakai TI37 SL warna press black. Ini original dari Jepang. Udah kita pasangin.
bannya pakai Premacy 5 235 50 guys, sudah terpasang. Fitmentnya agresif, agak keluar sedikit dari body ya, tapi benar-benar cakep. Plus apalagi nanti kalau pemasangan si BBK ini, jadi tambah mantap gitu. Nah, untuk fitmentnya sekarang ini dia 5 jari sempit. Nanti akan kita pendekin jadi mungkin 3 atau 2 jari, 3 atau 2, jadi biar tampilannya bagus. 3 atau 2 jari, fitmentnya juga bisa oke, depan dan belakang. Depan kita akan bikin 2, belakang akan kita bikin jari 3, seperti itu. Jadi nanti kita sama-sama lihat prosesnya gimana. Ownernya nggak mau terlalu pendek, tapi dia pengennya nyaman guys, harus nyaman. Jadi kita pakein langsung yang super premium seperti ini. Nah, untuk velgnya, stiker-stikernya belum kita pasangin di velgnya. Nanti masih banyak stiker-stiker di dalam kardus ini yang belum kita pasangin guys. Nanti akan kita tata sesuai dengan penataan dari si TE37 ini sehingga tampilannya bagus. Karena kalau velg Jepang memang dia cukup detail ya. Dari parts-parts di dalamnya itu juga macam-macam, ada stiker, ada mur roda yang khusus, kunci roda yang khusus dan sebagainya gitu. Nah, materialnya pakai yang forged depan dan belakangnya untuk velgnya, jadi benar-benar ringan dan pastinya awetnya kalian udah nggak perlu pertanyakan lagi lah. Seperti itu. Yuk, kita sama-sama ikuti pemasangannya nanti akan jadi seperti apa, tampilannya akan jadi kayak gimana dengan setup kaki-kaki dari Garuda Jaya ini. Langsung aja kita sikat guys. Nah, kali ini guys sudah beres untuk Innova Ribbon yang datang dari Bandung. Yang kalian bisa lihat kemarinnya standarnya Innova Ribbon G masih baru di towing. Sekarang udah beres dan cakep kayak gini. Kalian bisa lihat kombinasi warnanya juga oke banget, dari putih, kemudian grill yang hitam glossy, aksen-aksen hitam glossy, dan ada aksen sedikit-sedikit tipis-tipis berwarna hijau stabilo di velgnya yang original dari Jepang pakai TE. Lampu yang kita custom jadi full RGB. Dan lagi kita setting jadi hijau stabilo seperti ini ya. Kita lihat dulu dari bagian depannya. Standar Innova Ribbon G biasa ya, dia memang standarnya bumpernya sudah seperti ini, model fog lamp juga seperti ini, lampu sen juga sama. Nah, tapi kita kerjakan di bagian grill guys. Nah, di bagian grill ini udah langsung kita upgrade pakai grill yang hitam glossy semuanya, sampai ke emblemnya secara detail kita bikin jadi hitam glossy. Nah, untuk body kit, karena ini udah kita upgrade jadi Venturer, body kitnya nggak kita biarkan standar. Body kitnya kita upgrade dengan warna yang sama seperti bodinya, sama-sama putih, sama-sama flat white seperti ini. Kalau kalian lihat itu warnanya juga benar-benar nggak belang ya, benar-benar sama, benar-benar mirip tuh. Kalian bisa lihat dari sini. Kemudian lampu sennya sini, cover sennya juga udah kita rubah jadi warna putih juga, yang biasanya hitam doff. Body kit dan lampu sen kita sikat semua jadi putih. Jadi kalau kalian lihat benar-benar putih bersih, tapi ada aksen tipis-tipis warna hijau stabilo dan warna hitam glossy. Nah, ini kesukaan para owner-owner Innova Ribbon yang nggak suka rame, yang nggak suka setup norak, bisa contoh mobil ini guys. Benar-benar bersih, benar-benar clean. Nah, kemudian untuk body kit ini full set original dari Toyota, makanya kalian bisa lihat ya pemasangannya, fittingnya semua bagus, rapi. Dari bagian silenya pun semua juga rapi semua. Itu kita perhatikan satu persatu, dari pemasangan karet-karetnya semua juga kita rapikan sehingga bisa bagus tuh, kalian bisa lihat. Kemudian nggak hanya itu, di fog lampnya udah kita ganti pun juga jadi bilet. Nah, ini biletnya bisa 3 warna untuk fog lampnya, bisa putih, kuning, dan putih kuning, bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Pengen digunakan saat musim apa, digunakan saat cuaca gimana, kalian bisa atur aja seperti itu. Nah, kemudian dari bagian sini kalian juga bisa lihat sudah terpasang untuk mini LED projector. Kita pakai 2 set, 3 mata dan 3 mata, yang satu di tengah, yang satu di bagian samping sini. Jadi sinarnya bisa rata dan sesuai kegunaan dari ownernya guys. Dari bagian samping kalau kalian lihat ini sudah bukan standar ya, fitment seperti ini. Depan ini pakai 1 jari mentok, 2 jari lah ya. Tapi untuk belakang pakai 2,5 jari. Nah, fitmentnya rata, benar-benar pendek ya. Ini kalau kalian lihat, tapi masih dipakai di jalan tol. Tadi kita sempat coba sampai di jalan tol, masih enak, tetap nyaman. Nggak ada geserot-geserot, semuanya enak. Kita atur juga untuk keras empuknya, soft and hardnya kita atur semua sampai benar-benar bisa
enak dipakai jalan raya, untuk jalan kota-kota pun juga tetap harus maksimal seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini yang spesial nih guys, velgnya ya. Velgnya pakai TE37 SL original dari Jepang. Kalian bisa lihat di sini. Kemarin kita plug in untuk bagian stiker-stikernya, kita pasangin semua. Cocok banget warnanya. Ada hijau stabilonya seperti ini. Jadi bisa cocok juga dengan headlampnya yang kita bisa custom jadi full RGB seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk roda pun pakai roda yang premium seperti ini. Fitmentnya untuk bagian velgnya pun ini juga kita pakai yang lebar 9, jadi bisa bener-bener rata sama bodinya. Terpasang rapi, bagus, pakai ban 235/50. Jadi kalau kalian lihat di sini tampilannya bener-bener bagus. Untuk BBK, ownernya ini bawa sendiri, bukan dari kita hanya bantu untuk pasangin. Dan kalau kalian lihat di sini, Innova Ribbon biasa bempernya itu kebuka-buka guys. Tapi kalau ini kita kasihin bracket khusus sehingga dia bisa terpasangnya juga bagus, rapi dan rapat, dan pastinya nggak akan buka-buka lagi karena kita ambil bracket khusus dari bagian depan sini langsung nembak ke bawah, kita bikinin khusus seperti itu. Nah, kalian bisa lihat juga untuk body kitnya ya, pemasangan semua rapi, bagus guys. Tuh, ini ya proses memang cukup panjang, tapi ya hasilnya akan worth it juga karena proses yang panjang itu menunjukkan hasil yang oke juga. Kalian bisa lihat di sini semuanya rapi. Side skirt juga udah dapat full set sampai ke overfender dan body kit belakang seperti itu. Nah, untuk kaca film dari Garuda Jaya pastinya dari luar gelap, dari dalam terang seperti yang kita biasa pakai. Tolak panas pun juga tinggi 95% ke atas. Jadi saat kita pakai pun juga enak. Tadi kita sempat coba siang-siang jam 2 siang itu juga masih adem di dalam, nggak kerasa panas. Padahal Semarang panas banget guys, tapi tetap masih nyaman dengan upgrade kaca film dari Garuda Jaya. Nah, spion udah kita kasih retract pastinya, otomatis buka tutup, yang sebelumnya dia masih manual sudah langsung kita rubah jadi automatic. Nah, dari bagian belakang simple juga sama seperti bagian depan ya sebenarnya guys ya. Untuk bagian seal plate udah diganti juga pakai yang bisa pas untuk Innova ini. Nanti besok akan kita bikin jadi black chrome karena ini masih chrome sebenarnya. Tapi nggak masalah, nanti besok kita kerjakan sebentar sebelum diambil sama ownernya. Untuk body kit full set pakai body kit Venturer juga sama seperti depan, dan sudah ada light bumpernya yang berwarna smoke seperti ini. Jadi kalau kita matiin atas dan bawah ini semua kelihatannya full hitam. Kemudian untuk bagian stop lampnya pakai BMW style. Di bagian bawahnya kita udah bikin jadi putih, dan juga trunk lid juga tetap dipasang karena kalau kalian lihat sebenarnya dari bagian belakang sudah cukup polos. Jadi ada tambahan trunk lid juga nggak masalah karena di emblemnya pun juga sudah ganti pakai yang warna hitam glossy. Jadi sama-sama trunk lidnya glossy, emblemnya pun juga sama-sama glossy. Nah, tulisan-tulisan Innova, Kijang 24 dan G juga kita bikin semuanya jadi glossy. Jadi cocok atas dan bawah semua hitam glossy. Untuk setup kaki-kaki kalian bisa lihat di sini. Untuk belakang ini kita tambahkan untuk stabilizer biar tetap masih nyaman untuk dipakai untuk harian, masih nggak limbung ekornya meskipun mobil ini sudah cukup empuk. Depan pun juga kita tambahkan biar memang handlingnya juga lebih stabil dan lebih enak guys. Kita bisa lihat ke sini, bagasi udah otomatis juga. Kita tambahin untuk pegas-pegasnya kita ganti. Ini ya, buka tutupnya lewat sini aja. Jadi udah benar-benar enak. Pegasnya ini semua kuat, kokoh. Ya, udah terpasang rapi. OEM look dari sini bisa dibuka dari depan, dari belakang kita bisa buka semua. Seperti itu. Nah, dia juga ada vakumnya untuk bagian power back door. Gitu. Nah, kurang lebih eksteriornya seperti itu. Kalian bisa lihat tampilannya benar-benar bagus, benar-benar cakep lah ya. Setupnya simple, mewah tapi hedon, tapi nggak kelihatan norak kayak gitu. Nah, tapi interiornya pun juga cakep. Kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam interior Innova putih ini guys. Nah, kalian bisa lihat di sini dari panel-panelnya kita bikin semuanya jadi hitam glossy, black piano semua. Kalian bisa lihat dari door trim, dari panel di bagian head unit dan panel-panel lain, kita bisa lihat semuanya ini black piano guys, seperti itu. Nah, plus dia pengen aksen tipis-tipis di bagian panel depan. Panel dashboardnya jadi bukan black piano tapi kita kasihin warna blackwood guys. Jadi kalau kita lihat serasanya hitam guys kalau kita lihat gini. Tapi kalau siang nanti dia akan terlihat guratan-guratan kayunya. Nah, itu yang bikin cakep. Jadi ada aksen tipis-tipis dari bagian panel-panelnya. Dan gak hanya itu, dari setir sini pun juga kita bikin jadi blackwood tuh. Untuk jok udah kita retrim pakai motif karbon seperti ini di bagian samping-sampingnya, aksen-aksen aja. Plus stitching berwarna putih ya untuk menghidupkan warna dari si Innova Ribbon ini.
Kemudian kalian bisa lihat juga di sini ada aksen tipis di bagian tengah ini untuk memang membuat tampilan dari Innova Reborn ini juga keluar guys untuk bagian joknya. Jadi luar dalam itu bisa terkoneksi dengan bagus. Untuk bahan pakai yang dengan tekstur seperti ini sehingga tampilan pun juga akan lebih mewah pastinya. Nah, plafon di sini kalau kalian lihat ini bukan plafon Innova Reborn G. Ini plafon Innova Reborn V guys di bagian depan sini ya. Di bagian tengah nggak ditambahkan, tapi di bagian depan ini sudah ditambahkan semua. Jadi udah terpasang semua. Cakep, ada ambience-nya di samping dan udah kita rubah juga jadi LED berwarna putih di bagian tengahnya gitu. Nah, plafon yang kalian lihat tadi ini juga udah kita retrim semua jadi black fabric seperti ini. Jadi semuanya ini full hitam. Kita kondisikan semua, tampilannya full black di bagian atas dan bawah seperti itu. Nah, head unit udah nggak standar, head unit kita ganti pakai yang Android, yang RAM-nya 8, internalnya 256, anti lag tuh, bisa CarPlay, bisa Android Auto, paling enak buat CarPlay. Jadi buat kalian yang punya Apple enak banget guys pakai ini, cepet connect-nya, bisa pindah langsung ke sini, anti lemot, anti nge-lag, untuk dengerin lagu juga enak, untuk dengerin musik pun juga kualitinya juga tetap akan terjaga seperti itu. Nah, udah terpasang juga dengan adanya kamera 360 di bagian samping-samping, depan dan belakang. Itu knob AC kita rubah jadi knob AC yang premium, jadi tampilan pun juga lebih simple dan lebih cocok sama tampilan dari mobil ini. Setir ownernya bawa sendiri pakai LC200, tapi seperti yang tadi udah kita jelasin, kita rubah jadi aksen-aksen wood di beberapa bagiannya seperti itu. Nah, untuk mobil ini juga udah kita lengkapi dengan adanya full peredam. Kalau kalian lihat ini udah benar-benar kedap, mesin yang diesel yang bising dan sebagainya, suara roda udah mulai hilang semua, udah mulai terminimalisir satu persatu karena kita redam pakai 3 lapis, bagian lantai, fender-fender atap semua kita redam. Jadi benar-benar mobil ini terlapisi dengan peredam yang benar-benar kedap dan benar-benar nyaman. Jangan sampai kalian salah pasang peredam karena banyak banget customer yang datang ke kita dan peredamnya pengen kita bongkar lagi guys. Nah, di bagian samping-samping sini kalau kalian lihat dari tadi ya, ada lampu-lampu yang menyala, ada ambience yang menyala karena udah kita tambahkan ambience light. Kita bisa rubah untuk ambience-nya pengen model seperti apa, suasana seperti apa. Kalau kita sih suka yang simple aja, kita rubah ke ice blue. Nah, gini. Simple, lampu kolong pun juga kita rubah jadi ice blue semua, atas dan bawah semuanya ice blue ya. Jadi benar-benar cocok sama tampilan dari mobil ini, simple dan nggak norak sama sekali. Udah terpasang. Dan yang terakhir, audio dari mobil ini juga bukan kaleng-kaleng guys. Audionya udah kita upgrade semua. OEM look aja, kalau kalian lihat kok kayak nggak upgrade audio. Memang guys, tapi sebenarnya ini sudah kita upgrade full set. Nggak ada yang kita pakai perangkat dari originalnya. Tweeter kita ganti, speaker kita ganti, koaksial tengah kita ganti, kemudian subwoofer kita tambahkan, prosesor kita tambahkan juga. Jadi udah full set, pakai parts-parts premium. Untuk bagian speaker kita kombinasi dari Audition dan kita juga kombinasikan dengan Domination juga. Jadi kita aplikasikan yang bagus di bagian apa, kita pasangin semua dan pastinya udah enak dan jernih. Nanti kita sama-sama dengerin guys. Tampilan kalau audio OEM look gimana sih? Jadi kurang lebih interiornya seperti itu, cakep, mewah, dan mahal pastinya untuk tampilannya. Nggak perlu norak-norak, kita kasih yang simple-simple aja tapi hasilnya ganteng ya. Kita lihat ke bagian permesinannya guys. Dari bagian mesin kita lihat guys, apa yang kita upgrade. Simple sih sebenarnya kalau kita lihat di sini, nggak terlalu banyak yang di-upgrade, hanya upgrade bagian hidrolis kap mesin. Sekarang udah pakai hidrolis kayak gini, jadi buka tutupnya juga lebih enak, udah nggak pakai tiang ya. Cover radiator udah kita tambahkan juga. Ini di sini OEM memang untuk Innova Reborn, jadi kita custom semua, bagus, rapi. Kabel-kabel udah nggak nongol-nongol dan kelihatan mengganggu di bagian dalam sini. Bener-bener flat. Mur baut pun kita bikin jadi full hitam semua. Dan kita ada tambahin untuk adanya Hurricane XCS Superfast di bagian dalam sini untuk menstabilkan kelistrikan dari Innova Reborn ini guys, karena dia punya banyak aksesoris, punya banyak parts-parts yang kita tambahkan electrical, jadi otomatis harus pakai stabilizer ini untuk menstabilkan sehingga mobilnya juga lebih enak, aki juga lebih awet ya, BBM juga pastinya akan
lebih irit seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat, kita buka tutupnya pun juga mudah-mudah guys. Nah, di sini ada kita tambahan juga untuk adanya peredam seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk Innova Reborn putih dari Bandung ini sudah beres 100%. Kalian bisa lihat tampilannya bener-bener cakep, udah nggak standar lagi ya. Siap dibawa pulang sama ownernya besok siang. Terima kasih sudah nonton video kita. Buat kalian para pencinta Innova Reborn dan para pengguna Innova Reborn, bisa aja kontak kita. Kalau kalian mau nanya-nanya dulu guys, kalian punya Innova Reborn standar mungkin, baru boleh, lama boleh, beli second boleh, simple, nggak perlu ribet-ribet kok guys modif di kita. Yang penting kalian tahu partsnya apa aja, kita bisa siapin, konsepkan seperti apa keinginan kalian, dan beri kita waktu untuk kita menyulap dan memproses mobil kalian. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita dan follow ke Instagram kita. See you and goodbye.